Bab 851 undang semua buyut guru. Citian benar-benar membakar tubuhnya. Sebelum menjadi biksu, dia terlahir sebagai bandit. Meski kemudian masuk agama Buddha, sifat kejamnya tidak pernah hilang. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu saat ini? Saat tubuhnya terbakar, aura Citian tiba-tiba melonjak dengan liar. Di saat yang sama, seberkas cahaya keemasan terus keluar dari tubuhnya, seperti gelombang yang sangat menakutkan. Citian mengambil satu langkah ke depan, membalikkan tangan kanannya, lalu tiba-tiba menjatuhkannya, tangan tangkapan Buddha besar. Bang! Di atas kepala wanita berjubah merah, ruang dan waktu tiba-tiba meledak, dan kemudian, tangan Buddha yang besar tiba-tiba turun dan meraihnya dengan kuat. Wanita berjubah merah itu tampak tenang, mengangkat tangannya dan mengayunkan pisaunya. Jelek. Aliran energi pedang berwarna merah darah melesat ke udara, langsung menghancurkan tangan Buddha raksasa itu hingga berkeping-keping. Vajra tak terhancurkan. Saat ini, suara Citian tiba-tiba terdengar lagi. Di bawah pandangan semua orang, cahaya Buddha emas terus turun dari langit dan jatuh ke tubuh Citian. Saat cahaya Buddha terus memasuki tubuhnya, lapisan sirah pelindung emas secara bertahap mengembun di tubuh Citian. Pada saat ini, wanita berjubah merah itu berubah menjadi bercak darah dan mencapai bagian atas kepala Citian. Kemudian, sebilah pisau berdarah menebas kepalanya dengan keras. Citian menyatukan kedua tangannya dan tetap tidak bergerak seperti gunung. Bang! Pisau ini menghantam kepala Citian dengan keras, tubuh Citian bergetar hebat, dan banyak sekali cahaya Buddha yang bergetar. Dia menangkis pisaunya dengan paksa. Pada saat ini, wanita berjubah merah itu menyerang dengan tebasan lain. Bang! Citian langsung ditebas dan terbang ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya bergetar dari tubuhnya, menyebar seperti gelombang air hingga jutaan kaki jauhnya. Saat ini, Citian seperti manusia emas yang bersinar. Saat ini, wanita berjubah merah menghilang lagi. Melihat pemandangan ini, pupil mata Citian tiba-tiba menyusut menjadi jarum. Dalam sekejap, puluhan energi pedang berwarna merah darah menebas tubuh Citian. Bang 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 bang. Citian mundur dengan keras. Setiap kali dia mundur, seberkas cahaya Buddha akan muncul dari tubuhnya. Saat dia mundur puluhan ribu kaki, cahaya Buddha di sekelilingnya menjadi redup dan sudah memudar. Retakan muncul di baju sirahnya dan darah merembes keluar. Bang! Saat wanita berjubah merah menebas dengan pedang terakhirnya, Citian mundur dengan keras lagi. Kali ini, baju besi Buddha di tubuhnya hancur. Setelah Citian memuntahkan beberapa suap darah, dia kemudian mengangkat kepalanya dan memandang wanita berjubah merah di kejauhan, itu saja. Setelah mengatakan itu, dia memuntahkan beberapa suap darah. Setiap orang. Wanita berjubah merah itu mengeluarkan sebatang tebu dan menggigitnya, lalu berkata, "Kamu orang paling keras kepala yang pernah aku lihat." Citian menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menoleh ke arah Dao Jun di sampingnya. "Aku sudah menghabiskan 30% energi spiritual dia, sisanya tergantung kamu." Wanita berjubah merah di depannya bukanlah tubuh aslinya, melainkan hanya energi spiritual. Dao Jun berkata dengan suara yang dalam, "Bisakah kamu bertahan lebih lama lagi?" Citian sangat marah, fisikku bahkan sudah hancur. Saat ini, tubuh fisiknya terbakar. Kalau dibakar lagi maka hanya bisa membakar jiwa. Dao Jun menatap wanita berjubah merah itu. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita tidak bisa menghentikannya, jadi kita harus kembali ke dinasti Zhou." Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Fanny Zhou. "Yang mulia, pergilah, biksu ini dan aku akan menghentikannya." Citian tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Anjing tua, aku tidak bisa menghentikannya." Saat dia baru saja bertarung melawan wanita berjubah merah, dia bersikap defensif dan tidak menyerang. Bukannya dia tidak ingin menyerang, tapi dia tidak bisa menyerang sama sekali. Kekuatan wanita ini terlalu menakutkan. Fanny Zhou menggelengkan kepalanya, "Kita tidak bisa pergi." Dao Jun terkejut.
Di kejauhan, wanita berjubah merah memandang Fanny Zhou dan menyeringai, "Kamu cerdas." Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Citian lagi. "Tidak seperti keledai botak ini, aku belum pernah melihat orang sebodoh ini." Setiap orang. Wajah Citian sangat jelek, dan kemarahan di hatinya meningkat, hampir membakar jiwanya. Tapi dia masih menahannya dengan paksa. Karena dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Fanny Zhou berkata, "Yang mulia, kenapa aliansi jalan jahat mengincar Tuan Ye?" Wanita berjubah merah itu menggigit tebu, lalu berkata, "Aku hanya peduli tentang membunuh orang, tidak ada yang lain." Fanny Zhou mengangguk, dia menoleh ke arah Citian. Melihat Fanny Zhou, jantung Citian berdetak kencang. Melihat jiwa Citian yang lemah, Fanny Zhou masih tidak tega, jadi dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Guru, bisakah kamu menanggungnya untuk yang terakhir kali?" Citian. Citian melinik Dao Jun di samping. Ada jimat mengalir di telapak tangan Dao Jun. Setelah Citian terdiam beberapa saat, dia mengangguk sedikit. Di kejauhan, wanita berjubah merah itu menatap Dao Jun dan Citian dengan tatapan geli. Dia tidak terburu-buru dan hanya menggerogoti tebu. Citian menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil satu langkah. Dia membuka telapak tangannya, dan segel Buddha tiba-tiba muncul di tangannya. Segel Buddha langit terbakar. Ini adalah benda ilahi paling kuat di Kulventian, yang berisi ajaran Buddha dari kepala biara Kulventian di masa lalu. Citian melingsander Ye dalam pelukan Fanny Zhou dan tetap diam. Sebenarnya dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini sejak awal. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan Kulventian. Terlebih lagi, kekuatan aliansi jalan jahat ini sudah melampaui ekspektasinya. Tapi dia tidak berdaya. Dinasti Zhou sedang bertaruh besar. Sekte Dao juga sedang bertaruh besar. Kalau Kulventian tidak bertaruh, maka dia akan tertinggal jauh di masa depan. Citian berbisik di dalam hatinya, "Aku harap Tuan Ye ini benar-benar berasal dari alam semesta peradaban tingkat kelima, kalau tidak, aku akan kalah." Setelah itu, dia membuka telapak tangannya, dan segel Buddha langit terbakar di tangannya tiba-tiba naik ke langit. Dalam sekejap, nyala api cahaya Buddha keluar dari segel Buddha langit terbakar dan bergema di seluruh langit dan bumi. Melantunkan kitab suci Buddha. Di kejauhan, wanita berjubah merah itu tampak setenang air, masih mengunyah tebu. Citian tiba-tiba memelototi wanita berjubah merah itu, "Kamu penjahat, kamu harus mati." Setelah mengatakan itu, segel Buddha langit terbakar tiba-tiba meledak menjadi cahaya Buddha yang menyala-nyala dan menyapu ke arah wanita berjubah merah. Bang! Dalam sekejap, seluruh galaksi dan alam semesta terbakar dan jadi debu. Wanita berjubah merah tiba-tiba mengambil langkah ke depan, memegang pisau panjang berwarna merah darah dan menebas ke depan. Dengan tebasan sederhana ini, cahaya Buddha yang menyala terbelah menjadi dua dalam sekejap, tetapi detik berikutnya, cahaya Buddha menyala lainnya menyapu. Wanita berjubah merah itu menebas dengan satu serangan lagi. Bang! Cahaya Buddha yang menyala-nyala itu pecah lagi. Wanita berjubah merah perlahan berjalan menuju segel Buddha langit terbakar. Setiap kali dia melangkah, dia akan mengayunkan pisaunya, dan setiap kali pisaunya jatuh, cahaya Buddha yang menyala akan dipotong-potong. Awannya tenang dan anginnya lembut. Melihat pemandangan ini, ekspresi Dao Jun dan yang lainnya menjadi sangat serius. Saat ini mereka tahu bahwa mereka sudah meremehkan kekuatan wanita berjubah merah ini. Sangat diremehkan. Dia benar-benar bermain kucing dan tikus. Fanny Zhou perlahan mengepalkan tangan kanannya. Dia menatap wanita berjubah merah di kejauhan, membuat orang bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Wajah Citian sangat jelek. Dia tidak menyangka kekuatan wanita ini begitu menakutkan. Bahkan segel Buddha langit terbakar tidak bisa melakukan apapun pada wanita ini. Benar-benar kuat. Wanita berjubah merah memandang Citian, mengeluarkan seteguk ampas tebu, lalu berkata, "Keledai botak, apakah kamu punya trik lain?" Citian tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya dan meraung, "Buyut guru, silakan." Bang! Segel Buddha langit terbakar tiba-tiba bergetar hebat,
dan detik berikutnya, 12 bayangan virtual emas terbang keluar darinya. Setiap bayangan virtual emas mengatupkan kedua tangannya dan melantunkan kitab suci misterius kuno secara bersamaan. Gemuruh. Di sekelilingnya, rune Buddha misterius yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan kemudian, seberkas cahaya keemasan meledak dari rune itu, langsung menuju ke wanita berjubah merah. Di kejauhan, wanita berjubah merah tampak setenang air, dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pisau. Sederhana dan lugas. Bang! Sepotong cahaya pedang berwarna darah menebas seperti air terjun, menghalangi semua cahaya Buddha. Pada saat ini, salah satu bayangan virtual emas tiba-tiba maju selangkah dan menunjuk. Bang! Di atas kepala wanita berjubah merah, jari emas raksasa yang menjulang ke langit tiba-tiba jatuh lurus ke bawah. Wanita berjubah merah itu mengangkat tangannya dan mengayunkan pisaunya. Bang! Jari emas raksasa yang menjulang di langit tiba-tiba hancur dan meledak menjadi cahaya Buddha di seluruh langit. Pada saat ini, bayangan virtual emas tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Dengan langkah ini, teratai emas mekar dari bawah kakinya. Kemudian, dia mengatupkan kedua tangannya dan membungkuk sedikit, Buddha menundukkan kepalanya. Bang! Di depan wanita berjubah merah, sebuah patung Buddha emas tiba-tiba muncul, dan kemudian perlahan menundukkan kepalanya. Dalam sekejap, cahaya Buddha yang tak berujung menerpa wanita berjubah merah itu seperti langit runtuh. Di kejauhan, wanita berjubah merah sedikit menyipitkan matanya, memutar pergelangan tangannya, dan menebas dengan pisau, dan energi pisau setinggi 10.000 kaki melesat ke udara. Bang! Sebuah ledakan terdengar seperti guntur, memekakkan telinga semua orang di tanah. Segera setelah itu, cahaya pisau dan cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya meledak, mengguncang sekeliling. Dan wanita berjubah merah itu juga terlempar ke belakang ratusan kaki jauhnya. Ini adalah pertama kalinya dia terpental. Wanita berjubah merah itu masih terlihat tenang, dia melirik bayangan virtual emas itu, menyeringai, lalu melanjutkan mengunyah tebu. Fanny Zhou meling bayangan virtual emas itu, lalu bertanya, Guru Citian, apakah ini leluhur kedua kuil Ventian? Citian mengangguk, tepat sekali. Fanny Zhou berkata dengan lembut, sangat kuat. Nenek moyang generasi kedua kuil Ventian adalah orang yang terkenal dan sangat berkuasa saat itu. Citian memandang wanita berjubah merah dengan ekspresi yang sangat serius. Kekuatan wanita ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Dia sudah menggunakan semua kartunya, tapi dia tetap tidak berdaya dengan wanita di depannya. Di sampingnya, Fanny Zhou melirik wanita berjubah merah itu, lalu menoleh ke arah Dao Jun. Dao Jun mengangguk sedikit, kamu bisa melakukannya kapan saja. Fanny Zhou hendak berbicara. Pada saat ini, wanita berjubah merah di kejauhan tiba-tiba memuntahkan seteguk ampas tebu terakhir, dan kemudian berubah menjadi cahaya pisau yang naik ke langit itu di depannya. Jelek. Energi pisau puluhan ribu kaki langsung merobek wilayah bintang langit. Bayangan virtual emas itu mengatupkan kedua tangannya dan menyebut nama Buddha. Kemudian, patung Buddha emas muncul di belakangnya. Patung Buddha emas ini mengatupkan kedua tangannya dan melindunginya. Energi pisau jatuh. Bang! Patung Buddha emas itu bergetar hebat dan retak. Wanita berjubah merah itu menebas lagi. Bang! Patung Buddha emas itu tiba-tiba pecah, berubah menjadi pecahan dan berceceran di langit. Wanita berjubah merah itu membelahnya menjadi dua lagi. Tangan bayangan virtual emas yang tergenggam tiba-tiba menyebar, dan dalam sekejap, ribuan cahaya Buddha memancar dari tubuhnya. Gemuruh. Sinar cahaya Buddha meledak, dan energi pisau wanita berjubah merah itu langsung hancur, dan dia sendiri mundur ribuan kaki. Namun saat ini, bayangan virtual emas sudah menghilang. Melihat pemandangan ini, wajah Fanny Zhou menjadi gelap. Setelah wanita berjubah merah itu berhenti, dia memutar lehernya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Dao Jun di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu siap? Dao Jun sedikit mengenyit, seolah memikirkan sesuatu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan ngeri, kamu juga sedang mengulur waktu. Berbicara tentang ini, dia sepertinya menyadari sesuatu,
dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, tubuh aslimu akan segera tiba. Bang! Di kejauhan, di ujung langit berbintang, aliran aura penghancur langit dan bumi datang. Saat ini, wajah Dao Jun dan yang lainnya langsung menjadi pucat. Bersambung.